Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Obay di channel YouTube gue Obay Radio Kusut. Apa yang gue sampaikan dan apa yang gue sajikan pastinya kusut. Oke, gak usah lu perdebatkan. Lu nikmati aja, ya. Anggap aja channel gue sebuah hiburan yang gak penting, ya. Tapi oke lah. Pendapat orang kita harus hargai. Dan kali ini ada yang mau gue sampaikan. Menurut gue sesuatu hal yang menarik, ya, menjelang VOB tampil atau manggung di HITC Jakarta, ya, kemarin tanggal berapa itu ya? Pokoknya bulan Desember lah, ya, masih bulan-bulan ini, ya. Dan sebelum POB tampil, ternyata POB mengalami banyak justifikasi, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin berpikiran sempit dan tidak bertanggung jawab. Dan gue berharap mereka-mereka yang menjustifikasi POB paham dan mendengar channel video gue ini, ya. Justifikasi itu dialami oleh POB, ya, dan kita dengar sendiri dari Masya, ya, ketika di backstage, ya, bahwa justifikasi itu dialami ada yang melalui DM, ya, baik itu di Twitter, baik itu di Instagram, Facebook, ya, bahkan ada juga yang langsung face to face, ya, dan mereka bilang bahwa POB belum pantas untuk manggung di HITC. Gue bingung nih, ya, dasar mereka menjustifikasi POB seperti itu apa gitu loh. Kalau mungkin POB tidak memiliki karya, wajar dia bilang begitu. Atau POB permainannya nggak bagus, wajar. Atau POB hanya band cover, wajar, ya. Tapi ini POB, ya, sudah memiliki karya. POB sudah punya pengalaman. Bahkan sekelas Walk and Open Air, POB sudah tampil di sana gitu loh. Sudah keliling Eropa tahun 2021, ya. Sudah main di Synchronize, ya. Sudah main di Yogyakarta, Jogja Rockkarta, ya. Banyak lagi panggung-panggung yang sudah dimainkan oleh POB, ya. POB sudah banyak pengalaman manggungnya. Dan gini loh, orang yang menjustifikasi, ya, adalah orang-orang yang berpikiran sempit, ya, orang-orang yang tidak memahami, ya, tidak memahami bahwa hidup itu, ya, bukan hanya untuk hal positif dan negatif, akan tetapi hidup itu bagaimana kita mengapresiasi hal positif, bagaimana kita menerima, ya, hal yang negatif. Terkadang orang menjustifikasi seseorang itu untuk menjatuhkan mental, ya, akan tetapi mereka salah. Bahwa orang yang dijustifikasi justru mentalnya tidak akan down. Mereka orang yang cerdas, ya dong. Orang yang dinyinyirin dan dikritisi biasanya orang cerdas. Mereka malah akan semakin membuktikan bahwa justifikasi mereka itu salah, ya. Dan orang yang dijustifikasi membantahnya dengan sebuah karya, dengan sebuah hal-hal yang positif, ya. Seharusnya yang menjustifikasi itu merefleksi diri, ya, mengintrospeksi diri, ya, bercermin diri. Jangan hanya menjustifikasi. Memang dalam hidup ini hal positif, tidak semua orang suka dengan hal positif, karena ada juga orang yang suka dengan hal yang tidak suka dengan hal yang positif, ya. Orang juga tidak selamanya tidak suka dengan hal yang negatif, ya, karena sebagian orang suka dengan negatif, ya.
Itu aja ya kan. Jadi apa yang menurut kita benar belum tentu buat orang lain itu benar ya. Apa yang kita lakukan salah ya, tidak semua orang mengartikan apa yang kita perbuat itu sebuah kesalahan ya. Tergantung mindset, sudut pandang, cara kita berpikir ya. Dan kali ini gua mau membacakan sebuah artikel berita dari Detik ya, dan buat gua ini bagus ya, tentang VOB yang mengalami justifikasi itu ya, dan luar biasa ya, terbukti VOB memang sudah punya kelas. Kalau VOB itu tidak punya kelas, buat apa dimasukin ke media ya? Detikhot.com ya. Panggung HITC 2022 jadi ajang pembuktian, Voice Obat Ceprot usai dihujat. Nah, orang cerdas harus membuktikan ya bahwa justifikasi atau hujatan mereka salah ya. Tentunya membuktikannya dengan hal yang positif dan dengan karya pastinya ya. Oke. Jakarta, grup musik Voice Obat Ceprot menjadi salah satu penampil dalam festival musik Head in the Cloud Jakarta 2022 ya. Band beraliran metal yang beranggotakan Masya vokal dan gitar, Widi bass, dan Siti drum ini ternyata memiliki kisah pilu sebelum manggung di panggung Double Hypnotized Stage. Saat nama band mereka tercantum dalam line up Head in the Cloud Jakarta 2022, ternyata banyak yang menghujatnya karena dirasa tak pantas berada di panggung tersebut ya. Gokil ini yang berani menjustifikasi ya. Gobloknya kebangetan buat gue sih ya. Jadi beberapa minggu sebelum berdiri di stage, ada beberapa orang yang bilang kalau musik keras nggak cocok dimainin di HITC. Ada yang bilang lewat DM, IG, Facebook, ada juga yang ngomong secara personal ya. Kata Masya, vokalis VOB ya. Nah ini nih ya, musik keras nggak pantas tampil di HITC. Nah sekarang gue tanya buat lo yang menjustifikasi VOB, ketika VOB tampil ya bersama Erwin Gutawa Orkestra ya, di situ ada beberapa pejabat dan kalangan-kalangan intelektual ya, itu terbukti bahwa musik VOB ya bukan hanya kalangan musisi, orang-orang biasa ya, tetapi orang yang memiliki intelektual pun mendengarkan VOB dan menikmatinya ya. Alasan lu apa nggak pantas VOB tampil di HITC itu ya? Nggak pantas itu harus memiliki tolak ukur kalau kalian bicara ya. Kalau kalian mau menjustifikasi harus ada alasan yang mendasarnya gitu, yang masuk akal dan logika lah ya. Oke, kita lanjut. Dengan diberikan kesempatan tampil di atas panggung Double Hypnotized Stage Head in the Cloud, Voice Obat Ceprot ingin membungkam para haters yang menyebutnya tak pantas. Good job. Bahwa kita bertiga sepakat tidak mengkotak-kotakan jenis musik, bahwa musik itu universal untuk semua jenis apapun, termasuk musik keras ya. Ini ujar Masya ya. Pokoknya love music everyone, sambungnya. Voice Obat Ceprot tampil dengan penuh semangat dan berhasil menggetarkan area Double Hypnotized dengan musik metalnya. Penampilan ketiganya ditutup dengan lagu populer miliknya, yaitu God Allow Me to Fly Music. Gokil. Jadi itu ya. VOB itu memiliki segudang prestasi ya. Sudah mendapat penghargaan AMI Award ya. Sudah tur di Eropa, tampil di Open Wacken Air. Maksud gua Wacken Open Air ya. Dan sudah tampil di Synchronize. Banyak lagi panggung-panggung bergengsi yang pernah
dimainkannya ya, atau yang sudah pernah dirasakan oleh POB panggung-panggung besar tersebut ya. Jadi nggak ada alasan POB tidak pantas untuk tampil dimanapun, karena segudang prestasi ya dan karya-karya yang hebat adalah bukti POB layak dimanapun dia tampil ya. Jadi nggak ada alasan buat lo menjustifikasi POB. Kalau lo mau menjustifikasi ya, justifikasi yang melahirkan kebijakan yang nggak penting ya, yang melahirkan kebijakannya tidak pro rakyat. Nah itu lu kritisi, lu justifikasi ya. Jangan orang yang berkarya lu justifikasi ya, koruptor lu justifikasi tuh ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Semoga tidak ada lagi yang seperti ini, walaupun tidak mungkin ya, karena orang hebat, orang semakin semakin hebat itu haternya semakin banyak. Akan tetapi itu adalah sebuah bukti bahwa POB memang sangat diperhitungkan ya. Semakin banyak hater, POB semakin semakin meningkat popularitasnya ya. Jangan salah ya, tetap semangat POB, lahirkan karya yang hebat dan tetap legowo, tetap dewasa, dan good job ya. Nggak usah dengar apa kata hater ya, anggap aja hater itu adalah setan-setan yang tidak memiliki akal dan pikiran. Oke, dan go bye, go ciao.